Taala pada suasana yang Masya Allah luar biasa ya. Ternyata di tempat yang sangat tidak terduga di puncak gunung, cuaca yang demikian sejuk indah, ternyata ada ikhwan-ikhwan kita yang di sini sempat untuk memberikan waktu bahkan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi. Talabul ilmi bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, afdalus sayyi iman rohaniyatuhu, adalah amalan yang terbaik bagi mereka yang niatnya lurus. Karena kita sangat tahu, sangat mengerti, sangat paham bahwa tidak ada satu jalan, satu tujuan yang bisa kita capai, satu cita-cita yang bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Kalau saja masalah dunia, ya dunia saja seperti yang dicapai, diperebutkan manusia siang dan malam, harus dengan ilmu. Bagaimana dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan dengannya Allah menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu ilmu. Dan tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita dengan memberikan waktu kita, sungguhan kita, semangat kita, ya tahap saja kita. Karena ilmu tidak mungkin didapatkan dengan santai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan la yastaqa'u al-ilmu birahati badan. Ilmu itu tidak mungkin kita dapatkan dengan santai-santai, dengan rehat. Harus ada yang dikorbankan. Apalagi ini ilmu yang insyaAllah akan mengantarkan kita kepada surga. Ilmu ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, meniti jalan, memberikan waktunya, memberikan usahanya, mengerahkan kemampuan kekuatannya untuk mendapatkan dari ilmu Allah ini, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Artinya ilmu adalah pilihan bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari karena ringkas, saya juga akan ringkas saja dengan dua bait. Yes. Bait saja kali ini kalau bahasa, kalau diterjemahkan secara bahasa dari repot. Bait itu artinya rumah. Kalau kita di sini bait-bait syair, ya kan? Rumah-rumah syair, enggak. Maksudnya apa? Bait-bait syair. Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita kenal sebagai salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita Allah sama-sama sudah mengenal, imam yang ketiga yang lahir tahun 1150 Hijrah, meninggal 204 Hijrah. Artinya umur beliau berapa? 54 tahun. Dan tadi dengan yang beliau berikan dari waktu pertumbuhan dalam waktu 54 tahun, beliau menjadi seorang alim besar, ulama besar, sehingga tidak ada seorang pun dari umat ini kecuali membutuhkan ilmu. Tidak ada seorang pun umat ini setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umat ini membutuhkan ilmunya Imam Syafi'i di dalam memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah, termasuk yang baru tadi kita pelajari. Ya, hanya saja beliau tidak banyak tadi menyebutkan tentang aqsam, ya bagian-bagian pendapat ulama. Itu mesti ada. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hudud, tentang mukilah, tentang jauh dan sebagainya, tentang dia dan dia. Ada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Perbedaan mereka tarjih yang mana lebih kuat dari pendapat mereka. Ini Imam Syafi'i rahimahullah taala menghabiskan waktunya selama 54 tahun untuk khidmat ilmu.
hingga menjadi alim yang besar, yang masyhur, yang tidak ada seorang pun dari umat Islam setelah beliau diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kitab ilmunya. Tidak ada. Dari mazhab manapun pasti membutuhkan ilmu. Baik itu ilmu fikihnya yang menjadi ciri khas beliau, atau ilmu adabnya, ilmu hikmahnya. Di antara ilmu hikmah yang beliau titipkan tentang wasiat untuk kita sebagai pelajar, sebagai tulaibul ilmu, kita masih syukur bisa disebut pelajar-pelajar kecil, masih alhamdulillah. Kalau dibayangkan bagaimana ulama salafus saleh, ulama salaf dalam mencari ilmu, kita tidak apa-apa. Beliau berikan seluruh waktunya untuk ilmu. Beliau mengatakan ilmu lau tu'ti kullahu la yu'tika illa hisab. Ilmu ini kalau kita berikan seluruhnya hidup kita untuk ilmu, tetap saja kita tidak mendapatkan kecuali hanya sebagian. Bagaimana kalau hanya kita berikan sebagian saja atau lepas saja, tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, nasihatnya ya, mudah-mudahan tak sampai panjang banget ya. Imam Syafi'i dalam bait syairnya dinamakan Diwan As-Syafi'iyah rahimahullah ta'ala, yang mengatakan ya akhi, wahai saudaraku, masuk ya, masuk dalam seruan Imam Syafi'i, wahai saudaraku, kita semua dianggap saudara oleh Imam Syafi'i. Ya, beliau tidak mau dikhususkan, dibesarkan, diangkat tidak. Beliau adalah abdul ibadillah, hamba dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takut kepada Allah, takut tidak diterima amalnya, takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau, ya akhi, lan tanalul ilma illa bi-sittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 rumus, 6 bekal. Ta'ulbika an-tasiriha dibayani. Aku akan sampaikan kepadamu tentang rinciannya dan penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan zaka'un wa hirsun wa jihadun wa qurbatun wa suhbatul ustadi wa tulus zamani. Ada berapa? Ada 6. Selesai nasihat Imam Syafi'i. Sudah tutup ya? Ya. Sudah 6 saya gitu ya. Kata beliau, ada 6 rumus kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Yang pertama, zakat. Zakat ini anugerah, yakni berupa kecerdasan, cepat menangkap pelajaran, cepat menghafal, ya, kuat hafalannya dan mudah memahami pelajaran. Ini dibutuhkan dalam ilmu. Dan ini anugerah. Secara umum kita diberikan standar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghafal, bisa memahami pelajaran secara umum. Kecuali ada tingkatan bawah balik dan majnun, orang yang agak terganggu atau orang gila gitu. Nah ini enggak. Tapi secara umum kita diberikan. Akan tapi ada mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan lebih. Seperti tadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan banyak imam-imam lain, mereka mengatakan saya tidak mendengar satu ucapan dari guru saya kecuali saya menghafalnya. Cukup sekali saja sudah dihafal. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian dari hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-zakat, cerdasan. Dan ini dibutuhkan kita untuk memahami pelajaran. Ya. Alhamdulillah ini tidak ada masalah. Insya Allah semua kita diberi anugerah Allah. Yang kedua ini hirsun. Nah hirsun ini adalah usaha. Berkaitan dengan niat, berkaitan dengan etikot, berkaitan dengan iradah, kemauan dan kesungguhan. Hirsun, semangat, mempersiapkan diri. Kalau mau belajar sudah ada niat, nanti malam sudah siapkan. Ustaz kira-kira ngisi pelajaran apa? Kira-kira ada tak saya membekal? Kalau perlu ada baca dulu pelajaran yang mau disampaikan oleh Ustaz.
yang sebelumnya sudah dipelajari di murojaah, diingat. Yang belum mungkin kalau ada kitab dibaca dulu. Kira-kira sudah masuk kelas itu sudah ada gambaran. Betul. Siapkan buku catatan, siapkan pena, siapkan pendengar, siapkan alat rekam agar apa yang disampaikan tidak hanya sekedar ya masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Betul. Bahasa dia sungguh-sungguh mendatangi ilmu. Ingat seluruh jiwa dan raga dengan ruhnya. Karena ini yang akan memberi manfaat baginya. Dan mencatatnya, menghafalnya. Tidak ada satu maklumat penting ya, kecuali dia telah mencatatnya. Kemudian menggunakan apalagi kayak pelajaran fikih. Kenapa dinamakan fikih? Karena dibutuhkan fikih, maknanya paham. Pemahaman dibutuhkan keseluruhan, bukan catatan. Ya. Karena ilmu kalau tidak dicatat, kecuali kita sudah sangat-sangat cerdas, seperti yang terjadi pada ulama-ulama dulu. Kan kita, apalagi dengan banyak kesibukan. Kata orang dulu mengatakan, al-ilmu qaidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Qaid tuyudaka bil kitabah. Catat yang kalian dengar, yang kami pelajari, ya, dari ustaz-ustaz kalian agar bisa diulang. Apalagi tentang hukum tadi, kalau salah bahaya, kita bisa menimpakan jinayah. Kita ingin menyelesaikan masalah antara perselisihan dengan manusia berkaitan dengan darah, membunuh tadi. Tapi karena kita tidak mengerti, akhirnya memberi fatwa yang salah. Ya, karena ilmu yang tidak memadai, datang ke majelis ilmu, majelis ilmiah sekedarnya saja, ambil sebagian 30 bagian, akhirnya ada orang bertanya, dia berikan fatwa. Belum siap, sudah dihidangkan. Akhirnya apa? Bikin orang mabuk. Ya, ilmu perlu kesabaran, perlu sungguh-sungguh. Kata ulama, ajasalun nas ala qudya aqalluhum ilman. Orang yang tergesa-gesa dalam memberi fatwa, misalnya dijawab seakan-akan alim, padahal sedikit, itu adalah orang yang paling sedikit ilmu. Merasa dia sudah di depan. Akhirnya apa? Bikin gaduh. Lebih lagi kayak masalah masalah harta dan lain sebagainya, perlu, apalagi masalah akidah, perlu adanya kesungguhan dalam belajar al-ilmu. Ya, kesukaan yang kedua, yang ketiga, ijtihad. Ijtihad dengan ilmu tadi, tapi dia lebih sungguh-sungguh. Ya, di murojaah, apalagi berikan waktunya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang tidak ada seorang pun kita, ketika kita ingin mengenal din kita, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia mengatakan dia memberikan doanya kepada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ijtihad, dengan zakat, dengan ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kumpulkan dalam satu kitab namanya Sahih Bukhari. Tapi apakah begitu saja Imam Bukhari menulis kitab? Tinggalkan gurunya langsung dicatat masukkan kitab? Tidak. 16 tahun beliau menulis Sahih Bukhari. Dikatakan dalam 16 tahun ini bukan duduk antara zuhur dan asar, tidak. Katakan oleh ulama dalam filmnya Imam Zahabi mengatakan kana Bukhari yaqumu min al-lail akthar min 20 marrah atau ma baina 15 atau 20 marrah. Beliau bangun setiap malam itu sampai tidak kurang 20 kali. Untuk apa? Bangun salat 2 rakaat nulis tidur, bangun salat 2 rakaat nulis tidur sampai 20 kali. Tidak. Nah, kalau kita zaman sekarang ya, bangun ya, tapi tidak kuliah gitu. Ini musibah. Tapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barokah pada ilmu beliau. Sehingga sampai kepada kita tidak seorang pun ketika menyebut namanya kecuali mengatakan rahimahullah ta'ala Imam Bukhari.
illa Rafidhiyah. Orang-orang Rafidah, orang Syiah, kemudian kenapa? Karena dengan adanya kitab Sahih Bukhari terhalang mereka untuk memurtadkan, mengkuburkan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, Bulghah. Bulghah ini lebih dekat diartikan dengan bekal, dengan zat yang sifatnya finansial. Artinya kalau kita betul-betul ingin memperdalam ilmu, ya kita bukan berarti kalau tidak itu tidak ada. Lebih ini diarahkan kepada anak-anak kita. Jadi kita mau belajar sungguh-sungguh bekal diri kita dengan bekal yang cukup. Jangan sampai ketika kita di majelis ustaz, pikiran kita bagaimana dengan ternak saya, dengan ini, bagaimana nak bawa anak istri saya. Ini tidak fokus. Lebih anak muda berbukanlah, ya, dengan finansial yang cukup untuk membekali ilmu. Kalau tidak, dia akan mengalami goncangan di dalam talabul ilmu. Terlalu ragu, bingung, sehingga tidak pernah fokus, sedih. Karena itu dibutuhkan bulghah, bekal. Makanya imam-imam itu kemana-mana kalau dia pergi itu bawa uang, bawa bekal untuk agar dia tidak minta-minta, ya. Sufyan Tsauri rahimahullah taala ketika dia belajar, dia mengajar, mesti ada bulu kantongnya. Dikatakan dia imam kemana-mana ada bawa bulu. Kata beliau, "Laulah hada lan dina haula'i." Kalau kita tidak berbekal seperti ini, nanti akan gampang mereka para penguasa mempermainkan kita. Karena cukup disogok, fatwa kita dibeli, ya, keputusan kita dibeli, keputusan kita bukan karena Allah, tapi karena sebulan dan sebulan. Karena itu alangkah bagusnya, ya, kaum muslimin punya basic ekonomi yang baik di dalam mereka belajar, termasuk Islam, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, dari pertanyaan yang dipaham langsung, ya, artinya ini bukan kita sebagai penuntut ilmu, ya. Imam Syafi'i mengatakan waktu batul ustaz, hebat ustaz itu, ya, banyak dekat dengan ustaz, banyak komunikasi dengan ustaz, banyak bertanya dengan ustaz, termasuk ketika belajar usahakan dekat dengan ustaz, ya, usaha dekat dengan ustaz. Batul ustaz, yakni senantiasa dekat dengan ustaznya. Agar dia ketika ada masalah dia bertanya. Maklumat ustaz bisa dia transfer dengan langsung. Nah, ini sebatul ustaz. Maka lihatlah imam-imam dulu. Setelah yang tadi zakat, fiqh, ijtihad, bulghah, sebatul ustaz. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membuat bait ini sendiri yang beri nasihat kepada kita. Beliau ketika di Mekah berumur 15 tahun. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 12 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Muwatta, kumpulan hadis-hadis Imam Malik rahimahullah ta'ala. Setelah dia merasa cukup belajar di Mekah, dia minta izin kepada ibunya dan kepada wali Makkah, gubernur Makkah, untuk diberi rekomendasi belajar ke Imam Malik. Karena pada waktu itu tidak semua orang bisa belajar khusus ke Imam Malik, guru besar ini. Akhirnya oleh wali Makkah dibuatlah surat rekomendasi mengatakan bulan ini punya kapasitas untuk menjadi muridku. Ini dari gubernur Makkah. Dikirimkan oleh gubernur Makkah melalui gubernur Madinah. Karena masih tinggi kedudukan gubernur Makkah waktu itu. Datanglah Imam Syafi'i ke gubernur Madinah untuk menjadi wasilah agar diterima menjadi murid Imam Malik. Begitu agungnya ilmu pada waktu itu. Bagaimana mereka mengagungkan ilmu. Datanglah Imam Syafi'i ke gubernur Madinah. Gubernur
Madinah dengan ketatnya bersama Imam Syafi'i mendatangi rumah Imam Malik rahimahullah. Tertanya datang keluar pembantunya. Katakan Imam Malik ada di rumah. Gubernur Madinah sudah gemetar. Begitu haibahnya alim pada waktu itu. Mulutnya terkunci ketika berhadapan dengan Imam Malik mau berkata apa. Sampai Imam Malik menjemput mereka, keperluan apa mereka datang ini. Kemudian Gubernur Madinah belum bisa bicara kecuali memberikan surat rekomendasi dari Gubernur Mekah bahwa si fulan anak kecil ini, Imam Syafi'i waktu itu belum menjadi imam, ingin belajar pada. Akhirnya kata Imam Malik, saya tidak butuh berkat ini. Mau gubernur, mau siapa, tidak butuh. Saya mau lihat apakah anak ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk menjadi murid saya. Menghafal Al-Quran, dibolak-balik, dia baca, mundur, maju, semuanya bisa dijawab. Terakhir, kata Imam Malik, apa yang kau miliki selain Al-Quran? Al-Quran banyak yang hafal. Kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal kitab yang engkau karang, kitab Muwatta lebih baik daripada hafalan. Tak percaya Imam Malik, hanya diuji, maju, mundur, dibolak-balik, semua dijawab dan lebih baik hafalannya daripada Imam Malik. Kata Imam Malik, ya bunayya, wahai anakku, istirahati dengan firasatku, insya Allah engkau akan menjadi salah satu alim dari umat ini. Ini jelas dari Imam Malik. Dan ternyata Imam Syafi'i adalah Imam Ahli Sunnah yang ketiga setelah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini artinya sohbat ustaz. Sebenarnya kita duduk dengan ustaz. Ya, katakan oleh ulama, man kana shaykhuhu kitabahu faqata'uhu akthar min tawabi. Dalam siapa dia belajar tapi enggan duduk di majelis ustaz, majelis syekh, dia hanya mengandalkan baca buku, berguru dengan Pak Google atau cuma cuplikan WhatsApp, WA, maka kata mereka qata'uhu akthar min tawabi. Ya, dia akan banyak mendapatkan kesalahan daripada kebenarannya. Ilmu perlu guru. Betul Ustaz. Yang terakhir turun zaman. Ya, tidak cepat bosan. Ya, bersabar. Ya, tidak ada batas waktunya. Terus menerus belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang kubur. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sudah hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis dengan riwayat, dengan riwayatnya, dengan profil, dengan doanya hafal. Tapi kemana-mana bawa kertas, bawa pulpen. Kata murid-muridnya, ya Imam, mahadul qalam. Ada apa dengan pulpen ini? Apa masih perlu? Kata Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai yang kubur tetap saja. Kata muridnya, maka rohat. Kalau begitu kapan istirahat dia imam? Kata Imam Ahmad, awal kuto bil jannah. Kalau sudah satu kaki sebelah kaki kita di surga, baru di situ istirahat. Dunia bukan tempat istirahat. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu ini tidak akan didapatkan dengan santai-santai, dengan rehat, dengan senang-senang, dengan senang. Perlu jemput, perlu persiapan, perlu kesungguhan. Lebih-lebih dalam masalah yang perlu pendalaman, masalah fikih, masalah akidah dan lain sebagainya. Dan banyak kisah-kisah di sini, baik Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bisa sampaikan semua karena ya ini waktu kita belum pada azab. Cukuplah seorang alim pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teladan kita. Pilihan Nabi min Anbiya Allah, ulul azmi, Musa alaihissalam,
diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Lagi kata pasti, tapi kata Allah katanya, karena ada yang diberikan kepada si bulan, tidak kami berikan kepada raja dengan bulan. Kemudian Imam ketika bertemu Nabi Musa kepada dengan apa? Dengan Nabi Khidir yang mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Khidir, apakah boleh aku mengikutimu, berguru kepadamu agar engkau mengajarkan dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Nah, artinya di sini poin-poin yang disebutkan dibutuhkan di situ. Esun, jihad, bulghor, bekal, ya disebut kita dapatkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa bawa bekal, bawa ikan sama muridnya untuk bekal berburu dengan Nabi Khidir. Dan juga dulu zaman dan banyak waktunya, dan insya Allah ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kunci semua tadi adalah kesabaran. Tidak mungkin kita mencapai apapun yang kita cita-citakan, kita harapkan, kita inginkan kecuali dengan kesabaran. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang akan beri ganjaran, diberi oleh Allah ganjaran yang tidak ada batasnya bagi mereka yang bersabar bersama ilmu, dan tidak kalah penting tadi mulai dengan keikhlasan diikuti dengan takwa. Karena Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, jaga kalian Allah, jaga yang diperintahkan Allah, jauh maksiat, jauh larangan, niscaya Allah akan memberikan kalian ilmu. Terakhir Imam Syafi'i mengatakan tafawudi waqi an da'fi hizbi. Aku satu saat mengadu kepada guru waqi. Kenapa hafalanku kok lemah? Imam yang demikian hebat hafalan bukunya merasa lemah hafalannya. Fa'awqani an tarkil ma'asi. Kemudian guru saya mewasiatkan kepadaku untuk agar aku jangan melakukan kemaksiatan. Karena kata waqi al-ilmu nurun wa nurullah la ya'ti al-'am. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan menembus kegelapan maksiat yang ada di hati seorang hamba. Sahabat ini yang sudah kita sampaikan, jadi kurang